Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Hari ini kita mau belajar tentang teorema Pythagoras. Jadi, teorema itu artinya aturan atau ya kurang lebih rumus gitu ya. Bunyi dari teorema Pythagoras itu kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Maksudnya ini berlaku untuk segitiga siku-siku ya. Jadi teorema Pythagoras ini rumus untuk segitiga siku-siku. Tidak berlaku untuk segitiga yang lainnya. Jadi nggak bisa untuk segitiga lancip atau segitiga tumpul. Nah, maksudnya gimana? Kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Jadi kayak gini, misalkan kita punya segitiga siku-siku ya. Oke, ini misalkan ada segitiga siku-siku, kita kasih nama sisi ini namanya sisi A, ini sisi B, kemudian yang ini sisi C. Nah, di segitiga siku-siku ini kan ada 3 sisi, dan sisi miring itu otomatis sisi yang terpanjang atau nama lainnya itu sisi hipotenusa. Nah, kemudian dua sisi yang lainnya, sisi B dan sisi C, itu disebut sisi siku-siku. Karena dia perpotongan membentuk sudut siku-siku 90 derajat. Jadi, ada sisi miring dan dua sisi siku-sikunya. Nah, kita bisa mencari salah satu sisinya jika dua sisi yang lainnya diketahui. Nah, untuk bunyi teorema Pythagorasnya tadi, kuadrat sisi miring itu kan A. Jadi A kuadrat itu sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Jadi jumlah dari B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, ini rumus Pythagorasnya. A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Untuk mencari B-nya itu juga bisa. Jadi kalau mencari B, A sama C-nya itu sudah diketahui. Tapi kalau mencari A berarti B sama C-nya sudah diketahui. Begitu juga kalau mencari C itu A sama B-nya sudah diketahui. Salah satu ya teman-teman. Nah, ini sekarang kita ke B-nya. B kuadrat sama dengan, nah kalau B, A sama C-nya sudah diketahui. Jadi sisi yang terpanjang, yang panjang A-nya dikurangi yang pendeknya C-nya. Kemudian untuk mencari C-nya, berarti A sama B-nya sudah diketahui. Kita cari C, rumusnya A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, ini ketiga rumus Pythagoras ya. Jadi ada 3. Oke. Nah, tapi teman-teman itu jangan terfokus sama hafalan A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat, karena bisa saja posisi A, B, C-nya itu tidak seperti yang saya tulis. Bisa aja posisi A-nya itu ada di sini ya, atau posisi B-nya di sini, terus C-nya di sini, itu bisa aja. Oke. Jadi dipahami konsepnya mana yang ditambah dan mana yang dikurangi. Kan bisa saja juga pakainya PQR atau XYZ gitu ya. Oke. Terus selanjutnya kita coba latihan ya. Misalkan saya punya gini. Kita masuk ke contoh dulu deh. Contoh. Misalkan pertama saya punya segitiga siku-siku. Wah, miring nih ya. Oke, kita hapus dulu biar agak lurus. Oke, terus yang kedua itu misalkan
Yang kedua ada segitiga lagi. Oke, gak apa-apa ya teman-teman, ini agak miring-miring ya. Yang ketiga itu misalkan oke, sorry ya, ini nanti biar rapi. Oke, gini. Kemudian kita kasih nama, misalkan nomor 1 itu X, Y, sama Z. Terus nomor 2 kita kasih nama P, Q, sama R. Terus yang ketiga kita kasih nama K, L, sama M. Oke, kita latihan untuk menentukan teorema Pitagorasnya. X itu rumusnya apa? X kuadrat, Y kuadrat rumusnya apa? Z kuadrat rumusnya apa? Kemudian P kuadrat, Q kuadrat, sama R kuadrat. Yang ketiga K kuadrat, L kuadrat, sama M kuadrat. Oke, itu ya. Kita kerjakan sama-sama ya, ini ya. X itu sisi yang terpendek, dia bukan sisi miring. Berarti kalau bukan sisi miring, kita cari dengan pengurangan. Mana dikurangi mana? Yang panjang kurangi yang pendek. Berarti Z-nya dulu dikurangi Y-nya. Gitu ya. Kalau yang Y, dia juga bukan sisi miring. Berarti dikurangi Z kuadrat dikurangi X kuadrat. Nah, kalau Z ini dia sisi miring. Kalau sisi miring berarti sesuai ini nih ya. Teorema Pitagoras yang contoh ini, A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Jadinya kalau di nomor 1 ini X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kemudian yang kedua, P kuadratnya sama dengan P itu bukan sisi miring, jadi Q kuadrat dikurangi R kuadrat. Q itu sisi miring, berarti ditambah P kuadrat ditambah R kuadrat. Nah, R itu juga bukan sisi miring, jadi Q kuadrat dikurangi P kuadrat. Oke, nomor 3. Mencari K-nya. K itu sisi miring. Sisi miring ditambah L kuadrat ditambah M kuadrat. Nah, kalau mencari L-nya berarti yang panjang dulu dikurangi yang pendek. K kuadrat dikurangi M kuadrat. Kemudian M-nya itu K kuadrat dikurangi L kuadrat. Oke, sampai sini dulu ya teman-teman. Bisa dipahami lagi. Kalau ada yang belum jelas boleh komen ya, tanya. Biar dibuatkan video untuk berikutnya ya, part berikutnya. Sekian, terima kasih.